Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapusan Matua Siregar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu mata kuliah Wahdatul Ulum, dan kemudian apa tujuan dari Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa dia penting. Dan yang terakhir, jabarkan secara singkat epistemologi dalam Islam. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum? Nah, Wahdatul Ulum ini terbagi menjadi dua kata, yang dimana dua kata ini berasal dari bahasa Arab. Nah, yang pertama wahda artinya kesatuan, dan yang kedua al-ulum artinya ilmu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan wahdatul ulum? Nah, wahdatul ulum yang dimaksud adalah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah yang memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan ilmu keagamaan dan ilmu umum ini harus dijadikan pengembangan yang dimana pengembangannya ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai positif bagi masyarakat banyak. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Nah, tujuannya adalah agar kita mengetahui dan bisa menyelesaikan suatu solusi atas permasalahan yang terjadi dengan lebih bijaksana, sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Karena menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan lebih dari satu perspektif ilmu, makanya sangat dibutuhkan mempelajari Wahdatul Ulum ini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa dia penting? Nah, dalam bahasa Arab, istilah islamisasi ilmu ini dikenal dengan Islamiyat al-Ma'rifat, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamization of Knowledge. Islamisasi merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Produk yang akhirnya akan menjadi ijma atau kesepakatan baru bagi umat Islam dalam bidang keilmuan yang sesuai dan metode ilmiah yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Nah, kemudian mengapa dia penting? Nah, dalam kajian ilmu, islamisasi ilmu pengetahuan menjadi penting dalam pendidikan dengan lebih menampilkan ajaran-ajaran Islam yang relevan dalam pengembangan pendidikan saat ini. Mengingat semakin berkurangnya nilai-nilai Islam yang menjadi acuan dalam proses pendidikan bangsa ini. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah jabarkan secara singkat epistemologi dalam Islam. Nah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos artinya kata, pikiran, dan tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa epistemologi berhubungan dengan ilmu pengetahuan, mulai dari sifat serta dasar-dasar pengetahuannya. Nah, epistemologi juga memiliki fungsi yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, yaitu sebagai landasan dalam bertindak sehari-hari, juga sebagai pengembang dalam berpengetahuan. Nah, dan objek dari ilmu pengetahuan sendiri adalah manusia. Mengapa harus manusia? Dilihat dari pengertian objek sendiri, yaitu sesuai yang dapat dilihat dan disentuh. Objek dalam kamus KBBI, objek yaitu hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.
Nah, itulah dia penjabaran sedikit tentang epistemologi dalam Islam. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.